Kabar buruk bagi Bapak Ibu dan sahabat Schoolpedia semuanya. Dari Kemdikbud resmi di sini ada surat pemberitahuan terkait dengan pemberitaan informasi insiden kebocoran data. Nah, jadi ini akan berdampak hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi ya, kemungkinan buruk saja bisa terjadi. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak informasi lengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Schoolpedia. Nah, menindaklanjuti surat ya yang beredar berkaitan dengan pemberitahuan informasi insiden kebocoran data Bapak Ibu sekalian. Di sini ada surat tanggal 13 Maret Bapak Ibu sekalian ya, 13 Maret ini. Nah, di 13 Maret ini ada informasi terkait dengan surat dari Kapus Datin ya untuk informasi kebocoran data Bapak Ibu. Nah, jadi data dari kementerian ini terindikasi bocor ya, dimana ini sumbernya yang dirilis dari Twitter ya, dari Twitter, yang mana Twitter ini merupakan sebuah akun Twitter atau semacam apa ya namanya Bapak Ibu ya, pengetrack atau internet ya, data kriminal ya, yang mendeteksi sistem-sistem yang tidak normal, tidak wajar ya, tidak apa namanya berbahaya ya, dark web di sini ya. Jadi dark treasure ini sudah mendeteksi bahwa salah satu dari informasi di sini mendeteksi 1.700.000-an ya web pemerintah ya, di sini dideteksi mengalami kebocoran data Bapak Ibu ya. Nah, kebocoran data tersebut kalau berdasarkan surat di sini ya, cakupannya Kemdikbud ini Bapak Ibu ya, yang kita akan bahas. Ya, di sini kita Bapak Ibu sekalian tertuju surat ini kepada pimpinan Satker terlampir ya, untuk melakukan langkah strategis. Ya, strategisnya apa? Di sini ada 4 poin. Pertama, Bapak Ibu menginformasikan kepada seluruh pengguna dan pengelola dari sistem informasi manajemen lainnya untuk segera mengganti password ya. Di sini Bapak Ibu ya, kepada seluruh pengguna dan pengelola laman. Jadi kalau penggunanya ini berarti bisa saja kita Bapak Ibu ya, dan pengelolanya ini tentu admin dari Kemdikbud. Nah, kemudian memindai aktivitas seluruh laman ya, memindai atau menyeken ya seluruh webnya bila mana ada didapati aktivitas yang di luar kontrol. Lalu masang antivirus ya, khususnya di server yang digunakan. Kemudian melakukan deteksi dini keamanan laman terkait dengan mengikuti langkah-langkah pengamanan pada laman EduScript ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti dilakukan oleh admin dari Kemdikbud Pusat Bapak Ibu. Namun perlu Bapak Ibu ketahui juga ya, di sini sebenarnya surat tertuju pada direktorat terkait ya Pak Kementerian. Kemudian BBPPMPV bidang bangunan listrik, pertanian, seni budaya dan seterusnya. Ini ada politeknik juga banyak Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga di sini ya, kenapa ini Bapak Ibu. Nah, jika kita lihat di sini, nah, daftar halaman yang dilaporkan login akses pengguna bocor. Jadi akun-akun dan passwordnya bisa diketahui, sudah diketahui, bukan bisa diketahui ya, dan bocor sehingga ada pihak-pihak yang besar kemungkinan bisa menyalahgunakan ketika mereka memiliki akun dan bisa login. Jadi kalau kita lihat di sini seperti web-web penting dari Kemdikbud ANBK. Nah, tentu Bapak Ibu di dalam data web ANBK ini ada nomor-nomor HP penting ya, ada data-data penting sekolah. Bisa saja nanti pihak yang menyalahgunakan akan memanfaatkan data-data itu, misalkan nomor HP ya. Dan baru-baru saja kemarin saya juga mendapatkan WA dari nomor tidak jelas menanyakan apakah ini dari sekolah A, B, C begitu ya. Nah, itu langsung saya blokir Bapak Ibu, karena kemungkinan itu sangat berbahaya. Nanti bisa saja itu orang-orang yang memanfaatkan momen tertentu, karena kalau ada yang sifatnya resmi pasti akan ada surat resmi. Kalau yang menanyakan apakah ini sekolah atau apa, jadi itu terindikasi ya, bisa dicurigai Bapak Ibu ada orang-orang yang menyalahgunakan data dan menghubungi Bapak Ibu untuk nanti bermaksud penipuan ya. Nah, ada juga Bapak Ibu yang lain mungkin yang Bapak Ibu juga kenal di sini, beasiswa. Nah, beasiswa Kemdikbud
belajar Kemdikbud Bapak Ibu, termasuk rumah belajar ini juga didapati kebocoran data Bapak Ibu ya. Jadi cukup berbahaya. Bapak Ibu khususnya yang ada data-data penting ketika dimasukkan di web-web tertentu ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada lagi BOS. Nah, Dapodik juga Bapak Ibu ya, Dapo ini ya. Dapodik ini juga ternyata bocor ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus benar-benar waspada, hati-hati Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang sifatnya aneh ya, atau bisa disampaikan di kolom komentar Bapak Ibu. Tinggalkan komentar, nanti kita akan coba memberikan informasi barangkali Bapak Ibu ragu ya. Nah, di sini juga ada GTK Belajar ini. Nah, ini juga portal utama layanan GTK untuk SIM PKB PPG ternyata juga dideteksi bocor Bapak Ibu ya. Ini sesuai info ya, dilaporkan login akses penggunanya bocor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian harus tetap waspada ya. Jadi informasi ini tujuan utamanya untuk memberikan informasi agar Bapak Ibu selalu waspada, selalu siap siaga. Misalkan ada sesuatu yang aneh ya, yang aneh bisa saja mungkin ada yang tiba-tiba menghubungi mengaku dari pihak-pihak terkait, yang pihak-pihak resmi yang mana menggunakan data-data Bapak Ibu yang ada di sini Bapak Ibu ya, data-data yang ada di web-web yang sudah Bapak Ibu input ya, dan passwordnya sudah diketahui, dan juga termasuk info GTK Bapak Ibu ini ya. Info GTK ini juga termasuk, sehingga di info GTK itu kan ada data-data penting Bapak Ibu sekalian, ada NIK, nomor HP, email. Nah, yang terpenting adalah ketika kontak Bapak Ibu dideteksi oleh orang yang tidak dikenal atau orang yang berniat jahat, hati-hati Bapak Ibu untuk merespon mereka. Jadi kalau misalnya ada kontak yang tidak dikenal, mulai dari sekarang Bapak Ibu lebih kritis lagi, lebih curiga untuk nomor-nomor yang tidak dikenal Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu salah satu tujuan informasi kami menyajikan konten ini ya Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi peringatan bagi kita semua agar kita selalu waspada terkait atau menindaklanjuti informasi 13 Maret 2022 ini. Nah, di sini sebenarnya ada informasi kepada seluruh pengguna untuk mengganti password Bapak Ibu ya, untuk mengganti password. Nah, sedangkan sistem di dalam ya, baik di web-web yang kita lihat tadi, untuk mengganti password itu kan cukup rumit Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu waspada saja ya. Mungkin untuk mengganti password di web-web ini ya, kenapa ganti password? Agar orang-orang yang sudah mengetahui data user dan password Bapak Ibu tidak bisa mengakses ya, tidak bisa mengakses dan membaca data. Sebenarnya penting, tetapi Bapak Ibu ya, ada beberapa kalau web-web tertentu mungkin agak repot ya. Misalkan info GTK ya, info GTK saat ini juga agak ribet kalau ganti password ya, karena tidak real time langsung berubah di info GTK-nya. Dan pada prinsipnya ya, kesimpulan utamanya Bapak Ibu hati-hati, misalkan nanti ada orang-orang yang menyalahgunakan data-data yang ada di dalam ini. Walaupun data ini sangat penting ya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu waspada kalau ada orang yang menghubungi yang tidak dikenal, ataupun yang mengaku atas nama dari mana, yang bermaksud khusus kepada Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu ya, sekolah. Nah, karena ini kebanyakan membaca data sekolah Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi pengingat ya. Sekali lagi, jika bermanfaat jangan lupa di like, share, subscribe, dan pencet tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan berita kabar terbaru untuk Bapak Ibu sekalian ya. Dan sampai jumpa Bapak Ibu di video berikutnya. Tinggalkan komentar, atau mungkin Bapak Ibu ada pengalaman lain, mungkin ada yang di-sharingkan.